Selamat pagi Bapak dosen, Kakak Asdos dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan materi yang akan kami angkat ialah subjek penelitian. Namun sebelum kita masuk ke dalam subjek penelitian ini secara luas, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, teman-teman, berikut adalah sub-judul dalam materi kami, yaitu subjek penelitian secara umum dan juga dengan pandangan tokoh. Berikutnya jenis-jenis subjek penelitian, populasi menurut tokoh dan juga secara umum, sampel menurut tokoh, kriteria pengambilan sampel, teknik sampling, contoh subjek penelitian, kelebihan dan kekurangan, ada juga tanggapan kritis, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, sebelum teman-teman mendapatkan materi secara mendalam, saya di sini sedikit mempertegas materi yang akan kami bahas mengenai subjek penelitian itu, di mana subjek penelitian itu adalah merupakan sumber utama data penelitian karena dapat membantu peneliti mengetahui data dan informasi yang diperlukan untuk diteliti. Nah, teman-teman, subjek penelitian ini ialah sumber utamanya dan ia akan menggunakan metode-metode untuk mendapatkan data, mengumpulkan data-data terkait dengan penelitiannya menggunakan berbagai metode-metode yang akan ia pakai. Dan untuk pemaparan materi ini, saya serahkan kepada teman-teman saya supaya teman-teman seluruhnya di dalam kelas MPTS ini bisa mengerti secara mendalam subjek penelitian itu seperti apa. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman saya persilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu subjek penelitian. Subjek penelitian menurut Tatang A. Amirin, subjek penelitian didefinisikan sebagai sumber tempat kita memperoleh penelitian, atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang dimana kita akan memperoleh keterangan. Jika tadi kita mendengar salah satu pandangan dari tokoh, maka mari kita melihat subjek penelitian itu sendiri secara umum. Dalam kegiatan penelitian, penentuan subjek penelitian merupakan bagian yang sangat penting terkait dengan pencapaian tujuan dan kualitas isi penelitian. Hal ini disebabkan subjek penelitian sebagai sumber utama data penelitian, yaitu pihak yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang kita teliti. Jika data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti tidak menggambarkan kondisi subjek, maka isi penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang tinggi atau kualitas penelitian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis subjek penelitian. Nah, ada dua jenis subjek penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam yang pada latar penelitian menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, pembicaraan tentang subjek penelitian berkaitan erat dengan pembicaraan tentang populasi dan juga sampel serta teknik sampling, dan hal ini juga berkaitan dengan penentuan siapa yang akan menjadi subjek penelitian dan berapa jumlah subjek yang akan diteliti atau digali informasinya. Misalnya di dalam penelitian sosial di dunia pendidikan, yaitu yang menjadi subjek ialah guru atau siswa, dan kalau di kampus lebih kepada mahasiswa atau dosen. Sedangkan untuk penelitian eksperimental yang melakukan percobaan itu biasanya digunakan hewan sebagai subjek dibandingkan manusia. Nah, baik, kita akan masuk pada penjelasan mengenai populasi. Kami kelompok mengambil dua pandangan para ahli. Yang pertama menurut Margono dan yang kedua menurut Supardi. Menurut Margono, populasi merupakan bagian dari semua
data yang diteliti pada situasi, ruang lingkup, dan waktu tertentu. Sedangkan menurut Supardi, populasi merupakan kesatuan individu pada tempat tertentu serta memiliki kualitas yang sesuai dengan kriteria sang peneliti. Dari kedua pandangan para ahli ini, kita dapat menyimpulkan bahwa populasi merupakan semua hal yang di dalamnya peneliti ingin mengambil data atau keterangan guna membantu jalannya penelitian yang sedang berlangsung dalam waktu tertentu, tempat tertentu, serta situasi tertentu. Nah, populasi memiliki hubungan erat dengan objek. Yang dimaksud dengan objek di sini adalah manusia, hewan, lingkungan, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Sampel. Menurut Sugiono, sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sampel harus mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi, di mana dalam upaya penelitian, peneliti bisa saja menghadapi keterbatasan baik dalam ruang lingkup penelitian, keterbatasan finansial, keterbatasan waktu, dan sebagainya. Maka, peneliti tidak perlu meneliti semua populasi. Cukup dengan mengambil informasi dari beberapa anggota populasi. Itulah manfaat dan gunanya sampel, teman-teman. Masuk ke bagian kedua, yaitu karakteristik pengambilan sampel. Untuk memilih seseorang dari sebuah populasi, haruslah memiliki kelima kriteria ini, teman-teman. Yang pertama, informan memahami dan menghayati nilai dan norma kebudayaan yang dimilikinya. Yang kedua, informan masih terlibat secara langsung pada kegiatan yang hendak kita teliti. Yang ketiga, memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi. Dan yang keempat, memberikan informasi secara terbuka dan apa adanya. Dan yang kelima, informan sebaiknya tidak memiliki hubungan dengan si peneliti. Jadi, dalam memahami seseorang dari sebuah populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang baik, seseorang yang dipilih untuk menjadi sampel harus bisa memiliki atau mewakili dari seluruh populasi, sehingga hasil dari informasi dari seseorang itu, yaitu sampel, dapat membentuk sebuah gagasan atau kesimpulan yang mewakili dari keseluruhan populasi yang hendak kita teliti itu, teman-teman. Seperti apa yang kita harapkan sebelumnya. Teknik sampling. Dalam dunia penelitian terdapat banyak teknik pengambilan sampel. Terbagi atas dua kelompok, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu teknik sampel penelitian yang dihasilkan dapat digenerasikan untuk menggambarkan secara umum atau sebuah populasi. Sedangkan non-probability sampling yang dihasilkan penelitiannya hanya terjadi kasus pada sampel yang dipilih, tidak menggambarkan keseluruhan populasi. Teknik ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif. Untuk probability sampling, ia dapat dibagi juga menjadi 4 bagian, yaitu simple random sampling. Simple random sampling ini mengambil anggota populasi atau sampelnya dilakukan secara acak karena menganggap bahwa populasi bersifat homogen. Yang kedua, proportion side stratified random sampling. Jika dalam sebuah populasi terdapat unsur yang tidak homogen dan berstandar proporsional, misalnya dalam sebuah perusahaan mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling.
jika populasinya berata tetapi kurang proporsional. Yang keempat, area atau cluster sampling digunakan bila penelitian tersebut area yang sangat luas, misalnya penduduknya sebuah negara, provinsinya atau kabupatennya. Misalnya Indonesia dapat 33 provinsi. Sebelumnya ada 10 provinsi, maka pengambilan sampel dilakukan secara acak. Sebuah pengambilan sampelnya digunakan teknik Strade random sampling. Sedangkan non-probability sampling terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama sampling sistematis, yang dimana populasi diberi nomor urut dan pengambilan sampelnya berdasarkan nomor. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 50 orang diberi nomor 1 sampai 50, maka pengambilan sampelnya menggunakan nomor genap atau ganjil atau berdasarkan kelipatan bilangan tertentu. Dan yang kedua sampling kuota, penentuan sampel dari sebuah populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Dan yang ketiga sampling aksidental, sampelnya adalah anggota populasi yang secara kebetulan bertemu peneliti yang dianggap cocok sebagai sumber data. Dan yang keempat purposive sampling, sampelnya dipilih dengan pertimbangan tertentu, misalnya penelitian mengenai keramik, maka sampelnya adalah orang yang ahli keramik. Dan yang kelima sampling jenuh, semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel jika populasinya hanya terdiri dari 30 orang. Dan yang keenam snowball sampling, sampelnya yang awalnya berjumlah sedikit kemudian semakin lama semakin besar. Baik teman-teman, di sini kelompok kami juga sudah memaparkan mengenai contoh dari subjek penelitian. Adapun contoh yang sudah kami buat yaitu dengan topik penelitian enkulturasi budaya masyarakat Bali di daerah transmigrasi, dan populasinya Desa Rejo Binangun, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang membentuk Desa Adat Bali. Dan subjek penelitiannya ada dua, yang pertama Kepala Desa Adat Bali Rejo Binangun, dan yang kedua masyarakat adat Bali di Desa Rejo Binangun. Selanjutnya kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, jika subjek penelitian sudah memberikan informasi yang lengkap, maka waktu yang digunakan dalam sebuah penelitian akan lebih efisien. Yang kedua, kelemahannya, yang pertama, keterbatasan sumber dalam memberikan informasi, dan yang kedua, informasi yang diberikan bias atau informasi yang diberikan sudah bercampur dengan prasangka dari informan. Tanggapan kritis dari kelompok kami, di mana peneliti ilmiah berlangsung tidak dengan begitu saja, melainkan ada aturan-aturan mengiringinya yang tentu saja harus dipatuhi guna terlaksananya penelitian ilmiah yang baik dan yang benar. Dalam meneliti subjek, peneliti akan menjadi sumber keterangan tentang apa-apa saja yang diteliti, sehingga ini menuntut pemilihan subjek harus dipikirkan matang-matang demi berlangsungnya penelitian yang baik. Muncul pertanyaan, bagaimana jika di tengah-tengah penelitian, peneliti menemukan kesulitan dengan subjek yang dia pilih, walaupun sudah mengikuti aturan dan prosedur yang ada? Apakah ada cara lain yang dapat dilakukan untuk tetap melanjutkan penelitian dengan subjek yang sama, atau jalan satu-satunya adalah dengan mengulang penelitian dari awal menggunakan subjek penelitian yang berbeda? Dalam melakukan sebuah penelitian, subjek penelitian harus diidentifikasi oleh peneliti sejak tahap awal. Hal ini dilakukan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan kualitas isi dari penelitian tersebut. Subjek penelitian dapat dikatakan sebagai sumber utama data penelitian karena dapat membantu peneliti mengetahui data dan informasi yang diperlukan untuk diteliti. Ketika peneliti salah dalam memilih subjek penelitian, maka data dan informasi yang diperoleh tidak valid. Untuk itu, peneliti melakukan teknik pengambilan sampel agar memperoleh subjek penelitian yang tepat.